Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Bahasa Indonesia. Okay. Good morning sayang. How are you today? Good. And I'm very well. Thank you. Nice to meet you. Okay, before you going to study, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Sebelum kita memasuki pengertian dari teks non-fiksi, tentu anak Miss harus mengetahui juga apa itu pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah teks berupa cerita hayalan atau rekaan. Contohnya, novel, cerpen, puisi, ada drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, dan juga komik. Intinya ini hanya rekaan atau hayalan dari penulis saja, tidak benar-benar terjadi. Nah, berbeda dengan teks non-fiksi yang akan kita pelajari hari ini, teks non-fiksi adalah sebuah teks berupa hasil kajian ilmu atau berdasarkan kejadian sebenarnya yang bersifat informatif atau memberikan informasi kepada kita. Contoh dari teks non-fiksi, yang pertama adalah laporan ilmiah, ini seperti skripsi, ada buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, dan yang terakhir pidato. Nah, jadi intinya teks non-fiksi ini memberikan informasi kepada kita para pembacanya dan benar-benar terjadi. Sekarang kita akan lihat apa perbedaan yang signifikan antara teks fiksi dan juga teks non-fiksi. Pada teks fiksi, ceritanya tidak memerlukan pertanggungjawaban karena ceritanya hanya bersifat hayalan atau rekaan. Jadi isinya itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan cerita non-fiksi, cerita ini memerlukan pertanggungjawaban penulis. Jadi karena yang ditulis itu benar-benar terjadi, sehingga penulis wajib mempertanggungjawabkan isi kebenaran dari fakta-fakta di dalam informasi tersebut. Nah, yang kedua, yaitu bahasa yang digunakan. Pada fiksi itu menggunakan bahasa konotatif atau makna yang bukan sebenarnya, sementara pada non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau menggunakan makna kata yang sebenarnya. Contoh katanya di sini yaitu memakan. Kita ingat non-fiksi menggunakan denotatif, yaitu makna kata sebenarnya, dan fiksi itu konotatif atau makna katanya yang tidak sebenarnya. Contoh yang denotatif, Budi memakan apel, artinya memakan itu benar-benar memakan buah apel. Sementara pada teks fiksi yang menggunakan konotatif atau makna tidak sebenarnya, di sini kecelakaan itu memakan banyak korban. Memakan di sini artinya bukan memakan, tetapi mengakibatkan. Itu dia tidak sebenarnya. Ingat-ingat ya, tidak sebenarnya dan sebenarnya. Konotatif, denotatif. Pada bagian ketiga, cerita fiksi itu cerita buatan karena yang sifatnya hanya hayalan dari penulis. Kalau non-fiksi, ceritanya itu berdasarkan data dan fakta karena benar-benar terjadi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, kita harus membaca teks itu secara cermat dan berkonsentrasi. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang diberikan. Misalnya kalau ada pertanyaan berdasarkan teks, kita baca teks kemudian jawab. Yang ketiga, juga kita bisa membuat daftar pertanyaan tentang teks yang kita baca tadi dengan menggunakan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi yang berbentuk biografi atau perjalanan hidup seseorang.
Tentu semua tidak asing lagi dengan Raden Ajeng Kartini, bukan? Check it out. Pahlawan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan wanita di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1897 di Jepara. Kartini muda berasal dari keluarga bangsawan yang saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Latar belakang tersebutlah yang membuat Kartini muda dapat memperoleh pendidikan di ILS, Europe Leisure School, pada saat itu. Kartini memiliki teman di Belanda bernama Rosa Abendenen dan Estelle Zehendeler. Mereka pun saling berkirim surat. Dari sinilah Kartini tertarik dengan pola pikir wanita Eropa. Ia pun mulai berpikir untuk berusaha memajukan wanita pribumi yang menurutnya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Berkat kegemarannya dalam membaca, membuat beliau memiliki ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang cukup luas. Saat itu, Kartini berjuang melalui tulisannya dalam sebuah surat kepada temannya di Belanda. Dalam surat itu, ia banyak mengeluhkan mengenai kondisi wanita di pribumi yang dihambat kemajuan dan kebebasannya. Cita-cita Kartini saat itu ialah ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Oke, this is time to your test. Temukanlah informasi-informasi penting dari teks non-fiksi yang berjudul R.A. Kartini yang sudah kita baca tadi dengan menjawab 5 pertanyaan yang sudah Miss siapkan. Selamat mengerjakan tugas and good luck!